Dari penari balet jadi penari klub malam. Film dimulai dengan seorang wanita bernama Odessa. Dia adalah seorang penari balet. Suatu hari saat sedang menari balet, kakinya tergilir dan cedera. Karena cederanya parah, Odessa dianggap tidak bisa menari balet lagi, dan akhirnya dia dikeluarkan. Saat pulang ke kos, Odessa ditelepon ibunya, namun dia tak cerita kalau dia baru saja dikeluarkan dari latihan balet. Dan tak lama, dua teman sekamarnya yang bernama Dore dan Kit masuk ke kamar. Di sini, ternyata Odessa adalah orang baru di kamar itu. Lalu, Odessa cerita kalau dia adalah mantan balerina. Karena cedera, dia sekarang sudah tidak bisa lagi menari balet. Odessa juga cerita kalau ia sedang mencari pekerjaan karena ingin mencari uang untuk biaya kuliahnya. Kit menawari Odessa untuk ikut kerja bersama mereka. Di sini, ternyata Dore dan Kit juga penari, namun bukan menari balet. Setelah itu, Dore dan Kit mengajak Odessa ke tempat kerjanya. Mereka berdua memang penari, namun penari di klub malam. Odessa disuruh untuk duduk dan mengamati mereka saat menari. Saat Odessa sedang menonton aksi Dore dan Kit, seorang pria tertarik dengan Odessa. Lalu, pria bernama Prince itu membelikan minuman untuk Odessa. Prince sendiri adalah anak pemilik klub malam. Selesai bekerja, Dore dan Kit mengambil gaji mereka. Odessa sangat kaget melihat gaji besar yang diterima kedua temannya itu. Lalu, datang Prince menghampiri mereka. Kemudian Odessa dan Prince berkenalan. Kit lalu bilang kalau Odessa ingin audisi agar bisa bekerja di klub malam. Namun, malam itu Mami tidak ada. Lalu Prince bilang kalau tak masalah, dia sendiri yang akan melakukan audisi. Prince selalu menyuruh Odessa untuk menari. Baru menari sebentar, Prince menyuruh Odessa untuk berhenti. Dia bilang kalau Odessa memang cantik, namun tariannya tak sesuai untuk klub malam. Prince selalu menyuruh Odessa untuk membuka bajunya, namun Odessa tak mau dan pulang ke kos. Saat sampai di kos, Odessa cerita pada kedua sahabatnya apa yang baru dia alami. Setelah itu, Odessa meminta untuk diajarkan gimana cara menari yang sesuai untuk klub malam, agar dia bisa diterima di tempat itu. Hari berikutnya, Odessa datang ke klub malam. Dia mencari barang di ruang ganti. Namun di sana ada Prince yang sedang mengganti lampu. Mereka lalu ngobrol. Di sini Prince yakin kalau Odessa datang lagi karena dia memang ingin menari di klub malam. Lalu Odessa memberikan serabi lembutnya untuk Prince sebagai sokongan agar dia bisa diterima kerja. Malam berikutnya, Odessa mulai kerja dan berganti baju. Di tempat lain, Prince memberitahu ibunya kalau ada pendatang baru. Dia meyakinkan ibunya kalau Odessa akan disukai oleh ibunya. Di sini, Odessa menari dengan sangat semplehot. Selesai tampil, Odessa dipanggil Mami. Odessa diberitahu kalau Mami sangat suka dengan penampilan Odessa. Dan kini, Odessa diterima kerja di sana. Mami juga memberitahu tata tertib kerja di klub malam miliknya. Suatu malam selesai kerja, Odessa akhirnya mendapat gaji pertamanya di klub malam. Saat mau sarapan dengan teman-temannya, dia mendapat pesan dari Prince. Dia diajak sarapan bareng. Pada akhirnya, Odessa dan Prince sarapan bareng di kosnya Prince. Selesai sarapan, Odessa bertanya pada Prince tentang gosip kalau Prince sering gonta-ganti pacar. Prince selalu meyakinkan Odessa kalau gosip itu tak benar. Dia lalu memberikan gelang kaki pada Odessa sebagai bukti kalau dia serius dengan Odessa. Prince juga bilang kalau Odessa boleh menghibur tamu dengan menari, namun tidak boleh ada tamu yang menyentuhnya. Setelah itu, mereka gimboi. Suatu hari saat Odessa di kampus, dia tak sengaja menjatuhkan sebuah kertas. Lalu, ada pria yang mengambil kertas itu dan memberikan pada Odessa. Pria itu bernama Ben. Mereka lalu ngobrol dan berkenalan. Namun tak lama, Prince menelpon dan menjemput Odessa. Selesai celik dengan Odessa, Prince bertanya siapa pria yang ngobrol dengannya saat dia menjemput tadi. Odessa bilang kalau Ben adalah teman kampusnya. Di sini Prince cemburu karena Odessa ngobrol dengan pria lain. Saat mereka bertengkar karena masalah sepele, tiba-tiba ibu Prince menelpon karena hari itu adalah ulang tahun adik tirinya. Prince sudah ditunggu seluruh keluarganya. Di sini, Odessa ingin ikut datang ke acara ulang tahun itu. Namun Prince melarangnya karena dia ingin merahasiakan hubungan mereka dari ibunya. Sampai dia menemukan pekerjaan untuk Odessa di luar klub malam. Suatu malam, saat Odessa berangkat kerja, dia melihat wanita bernama Giselle duduk di ruang ganti yang biasa ia gunakan. Di sini, Giselle melihat gelang kaki yang Odessa pakai. Lalu, Giselle pergi untuk segera tampil.
Giselle benar-benar sudah pro player saat menari, membuat semua tamu kagum dengan aksinya. Namun di ruang ganti, para lady sedang gibahin Giselle yang beberapa bulan sudah keluar, namun sekarang malah balik lagi. Mereka gosipin kalau Giselle sedang hamil dan menghilangkan bayinya, makanya dia tak terlihat beberapa bulan ini. Saat Odessa sedang make upan, Giselle datang sehabis menari. Karena meja itu biasa digunakan Giselle, akhirnya Giselle berbagi meja dengan Odessa. Mereka sedikit canggung satu sama lain. Di sini, Odessa melihat gelang kaki yang sama seperti yang ia pakai di kaki Giselle. Tak mau kalah dengan aksi Giselle, saat sampai di kos, Odessa berlatih gerakan baru di kamar kos. Sehingga cerita, ketika Prince meminta jatah pada Odessa. Di sini Odessa menanyakan siapa Giselle. Lalu, Prince bilang kalau Giselle adalah mantan pacarnya, dan dia sudah tidak mencintai Giselle lagi. Yang ia cintai sekarang adalah Odessa. Setelah itu, mereka adu mekanik. Malam harinya, Odessa beraksi dengan sangat semblehot. Semua tamu sangat terhibur dengan aksi Odessa. Paginya saat di kampus, Odessa mendapat pesan dari ibunya kalau adiknya dirawat di rumah sakit dan membutuhkan biaya yang banyak. Lalu, datang Ben untuk PDKT dengan Odessa. Di sini, Odessa bilang kalau pacarnya akan datang menjemputnya. Seketika Ben jadi patah hati. Namun sebelum pergi, Ben mengundang Odessa untuk datang ke acara pesta jalanan di dekat tempat kerjanya. Karena sedang butuh duit, Odessa mencoba untuk kasbon. Namun permintaannya ditolak oleh admin. Lalu, Sony Security di sana memanggil Odessa. Dia bilang kalau ada tamu yang ingin ditemani Odessa. Tamu itu meminta ditemani di ruangan VIP. Namun Odessa menolak karena dia sudah janji dengan Prince. Lalu Prince datang dan bilang pada Sony kalau Odessa memang tak mengambil tamu VIP. Tak berselang lama, Giselle datang juga. Dia mencoba ngomporin Odessa. Lalu, Giselle mengambil tamu VIP Odessa. Dia lalu menemani tamu itu. Selesai melayani tamu VIP, Giselle bertengkar dengan Prince. Lalu, Odessa datang untuk melerai mereka. Lagi-lagi, Giselle ngomporin Odessa dan berujung baku hantam dua betina. Beruntung, Sony datang dan memisahkan mereka. Saat di kamar kos, Odessa sedang gibahin Giselle bersama dua sahabatnya. Odessa juga curhat kalau dia sedang butuh uang untuk pengobatan adiknya. Tak lama, ada kiriman paket untuk Odessa. Ternyata itu paket dari Prince untuk Odessa yang berisi bunga buket. Malam berikutnya, Mami marah atas kejadian baku hantam kemarin. Dia lalu membuat ide, ketimbang mereka baku hantam, lebih baik mereka beradu nari di atas panggung. Setelah itu, Odessa mendapat telepon dari Prince. Dia mengabari kalau malam itu dia tak masuk kerja karena ada reuni SMA. Lalu, ada tamu yang mendekati Odessa. Dia memberi tawaran tinggi jika Odessa mau untuk menemaninya di ruangan VIP. Namun, Odessa lagi-lagi menolak. Sebelum pergi, pria itu memberi kotak coklat untuk Odessa. Dia juga bilang, kalau Odessa berubah pikiran, segera hubungi dirinya. Saat di ruang ganti, Odessa mendapat telepon dari ibunya yang mengabarkan kalau adiknya membutuhkan uang segera. Odessa berjanji akan segera mencari uang untuk pengobatan adiknya. Karena Odessa sangat butuh uang, temannya menyarankan agar Odessa mengambil tawaran pria asing tadi. Namun Odessa masih ingin menepati janjinya pada Prince. Di tempat lain, Prince yang sedang di kos kedatangan tamu Giselle. Di sini, Giselle meminta maaf atas apa yang telah terjadi. Dia ingin balikan lagi dengan Prince. Namun, Prince menolak dan menyuruh Giselle untuk pergi. Sebelum pergi, Giselle meminjam kamar mandi Prince. Di sini Giselle tak menutup pintu kamar mandi, dan dia juga membuka bajunya. Prince yang melihat jadi sanguek, dan mereka bercocok tanam. Tak lama, Odessa juga datang. Di sini dia melihat Prince skimboy dengan Giselle di kamar mandi. Setelah itu, Odessa datang menemui tamu kemarin. Odessa mau menemani tamu itu di ruangan VIP. Namun, dia meminta bayaran tinggi, dan dia akan memberikan full service untuk tamu itu. Malam berikutnya, Odessa mendapat pesan dari ibunya kalau transferan uang sudah masuk. Setelah itu, semua ladies tampil barengan di panggung. Saat mereka sedang beraksi, tiba-tiba Satpol PP datang untuk melakukan operasi. Semua tamu dan para ladies langsung kabur untuk menyelamatkan diri. Odessa berhasil kabur dengan Giselle. Saat mereka mampir ke toko Madura untuk membeli minum, di sini Giselle cerita kalau selama dia pergi, dia tidaklah hamil, seperti gosip yang beredar. Dia cerita kalau dia mencoba peruntungan untuk menjadi penari di kapal pesiar, agar dia tak selamanya kerja di klub malam. Namun dia gagal audisi. Selesai cerita, Giselle dan Odessa jalan bareng menyusuri jalanan. Mereka terlihat sangat akrab.
Giselle dan Odessa berjalan hingga ke tempat pesta jalanan dekat kerjaan band. Mereka lalu join joget. Dan film pun selesai. Pesan dari film ini adalah perlunya orang dalam untuk masuk kerja. See you, jangan lupa subscribe. Dan jangan lupa cari cuan lagi untuk pulihan.